Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bagi adik-adik kelas 8 MTS Darul Falah. Kali ini saya, Delilah Nurmaisyarah, akan membagikan sedikit tentang bab gerak dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda. Yang akan kita pelajari yakni gerak lurus. Gerak lurus sendiri adalah setiap benda yang bergerak lurus memiliki kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelajuan dan kecepatan, tapi sebelumnya kita harus mengerti pengertian antara jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui suatu benda. Jarak adalah suatu besaran skalar, di mana besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Jarak disimbolkan dengan huruf S dan memiliki satuan meter atau m. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Perpindahan adalah satuan vektor, di mana satuan vektor adalah satuan yang memiliki besar juga memiliki arah. Simbol dan satuan perpindahan sama dengan jarak. Kemudian, apa sebenarnya yang membedakan antara jarak dan perpindahan? Seperti pada gambar yang tertera pada PPT, kita bisa melihat mobil biru bergerak dari titik A ke titik B. Lintasannya bisa kita umpamakan seperti mobil di titik A bergerak 30 meter ke arah timur, kemudian bergerak ke arah selatan sejauh 40 meter. Kemudian ditanyakan, berapakah jarak dari titik A ke titik B yang dilalui oleh mobil biru? Maka jawaban yang tepat adalah sesuai dengan pengertian jarak, yakni panjang lintasan yang dilalui suatu benda. Maka jarak dari titik A ke titik B adalah 30 meter ditambah 40 meter, yakni 70 meter. Sedangkan bila ditanyakan, berapakah perpindahan mobil biru dari titik A ke titik B, maka yang kita lihat hanyalah perubahan posisi awal suatu benda ke posisi akhir suatu benda, di mana A ke B menggunakan dalil Pythagoras akan ditemukan jarak 50 meter ke arah tenggara. Baik, kemudian setelah diketahui antara perbedaan jarak dan perpindahan, kemudian kita akan membahas tentang perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan sendiri adalah jumlah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, atau secara matematis disimbolkan dengan jarak tempuh dibagi waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh satu benda dalam selang waktu tertentu. Secara matematis disimbolkan perpindahan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Kelajuan dan perpindahan memiliki simbol yang sama, yakni V, dan memiliki satuan meter per sekon atau m per s. Kelajuan adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Seperti yang kita tahu pada speedometer di motor atau di mobil, yang ditunjukkan oleh speedometer bukanlah kecepatan, melainkan kelajuan, karena speedometer menghitung jarak tempuh dalam selang waktu tertentu, jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita akan membahas mengenai percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu.
seperti yang kita pelajari sebelumnya mengenai kecepatan, percepatan ini adalah kecepatan yang berubah-ubah tiap selama waktu tertentu. Secara matematis, percepatan disimbolkan dengan A sama dengan VT dikurangi VO dibagi T. VT adalah kecepatan akhir, VO adalah kecepatan awal, dan T adalah perubahan waktu yang dialami. Percepatan adalah besaran vektor. Maka dari itu, bila perubahan kecepatan berangsur-angsur menaik, maka disebut dengan percepatan. Namun sebaliknya, jika kecepatan berangsur-angsur menurun, maka disebut dengan perlambatan. Percepatan disimbolkan dengan huruf A yang memiliki satuan meter per sekon kuadrat atau M per S pangkat 2, seperti pada PPT. Baik, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya mengenai gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan posisi, bentuk, arah, kecepatan. Gaya dapat dibedakan menjadi dua, yakni gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Sesuai dengan namanya, gaya sentuh adalah gaya yang bisa dilakukan hanya dengan sentuhan atau kontak antara dua benda. Contoh dari gaya sentuh adalah seperti pada gambar, seseorang memindahkan meja ke arah kiri sehingga meja bergerak. Gaya sentuh yang terjadi antara pangkal meja dengan lantai adalah gaya gesek. Gaya gesek selalu bekerja berlawanan dengan arah gerak benda. Maka ketika seseorang mendorong meja ke arah kiri, maka gaya gesek yang terjadi adalah ke arah kanan. Kita lanjutkan pada gaya yang selanjutnya, yakni gaya tak sentuh. Sesuai dengan namanya, maka gaya tak sentuh bisa terjadi tanpa ada kontak antara kedua benda. Contoh dari gaya tak sentuh adalah gaya magnet. Ketika kita menaruh, seperti pada gambar, pelat baja pada meja, kemudian kita dekatkan dengan magnet, maka tanpa tersentuh pun, pelat baja akan tertarik ke dalam magnet, karena terdapat gaya magnet dan medan magnet. Gaya magnet dan medan magnet tersebut akan mempengaruhi arah dari pelat magnet. Kemudian kita lanjutkan. Bahasan selanjutnya yakni mengenai hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang dibuat oleh Isaac Newton, yakni 3 hukum dinamika gerak. 3 hukum dinamika gerak yang dipopulerkan oleh Isaac Newton, yakni yang pertama mengenai kelembaban, yang kedua mengenai hubungan antara gaya, massa, dan percepatan, sedangkan yang ketiga adalah hukum aksi reaksi. Kita akan membahas 3 gaya tersebut satu persatu. Yang pertama, hukum Newton 1, yakni jikalau resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0 Newton, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan diam. Yang dimaksud adalah benda yang diam cenderung akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan bergerak dengan kecepatan konstan sebelumnya, kecuali ada resultan gaya yang bekerja. Seperti contoh, buku di atas meja tersebut. Jika tidak ada gaya yang cukup besar untuk memindahkan buku tersebut, maka buku tersebut akan tetap diam pada tempatnya. Atau, jika mobil bergerak dengan kecepatan, seperti contoh 20 meter per sekon, akan tetap bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, kecuali ada resultan gaya dari luar yang bekerja. Contohnya dari gas ataupun rem. Maka mengapa? Jika ada resultan gaya yang bekerja, kita lanjut pada hukum kedua Newton. Jikalau terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Jadi, percepatan tersebut bisa disebabkan karena adanya resultan gaya yang bekerja pada benda. Selain memperhatikan gayanya, kita juga perlu memperhatikan massa dari benda tersebut. Karena massa adalah ukuran kelembaban suatu benda. Semakin berat suatu benda,
maka gaya yang dibutuhkan untuk memindahkannya juga akan semakin besar. Seperti itu. Kemudian untuk hukum Newton 3, yakni jikalau ada gaya aksi yang bekerja oleh benda satu ke benda 2, maka yang terdapat gaya reaksi yang bekerja oleh benda 2 ke benda satu adalah besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Secara lebih mudahnya kita bisa melihat pada gambar, yakni ketika seseorang anak berenang, ia memberikan aksi tangannya mengayunkan kepada air, kemudian air memberikan reaksi atas ayunan yang dia lakukan, namun arahnya berbeda sehingga anak tersebut bisa bergerak ke depan. Atau contoh yang lebih mudah seperti ketika kita mendorong tembok, tembok tidak akan bergerak secara kasat mata, namun sebenarnya besar gaya yang kita berikan pada tembok, tembok pun akan memberikan gaya yang besar kepada kita, sebesar yang kita lakukan, namun arahnya berlawanan. Kemudian kita lanjutkan sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdapat dua macam, yakni sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Sistem gerak aktif ialah otot, sedangkan sistem gerak pasif ialah rangka atau tulang. Yang pertama akan kita bahas adalah rangka. Secara umum ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk tubuh dan menyokong tubuh kita. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa berjalan, duduk, berdiri, ataupun makan. Karena rangka tersebut menopang tubuh kita. Kemudian yang kedua, melindungi organ dalam. Organ dalam yang dimaksud bisa keseluruhan, tapi lebih spesifik pada bagian seperti paru-paru, lambung, dan sistem pencernaan yang lain. Yang ketiga, yakni tempat menempelkan otot. Otot-otot pada tubuh kita melekat erat pada rangka, sehingga tulang yang tadinya adalah alat gerak pasif bisa digerakkan karena bantuan dari otot. Kemudian yang keempat, pada jenis tulang tertentu juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Contoh tulang yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah adalah tulang paha. Kemudian kita akan belajar mengenai struktur tulang, yakni ada prostesium atau kulit luar, kemudian sumsum tulang, pembuluh darah, tulang spons, dan tulang opak. Ada sumsum tulang ini yang menunjang pembentukan sel-sel darah. Kemudian kita akan belajar macam-macam tulang dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu long bone atau humerus atau tulang panjang, short bone atau tulang pendek, flat bone atau tulang datar, irregular bone, dan irregular bone adalah tulang pada tulang punggung, dan yang terakhir adalah tulang putih. Kemudian kita lanjutkan, yakni proses pembentukan tulang. Dimulai dari keadaan tulang rawan. Tulang yang kita miliki biasanya pada bayi. Pada bayi, hampir semua tulangnya adalah tulang rawan. Tulang rawan yang dimiliki bayi lama-kelamaan akan berubah menjadi tulang keras. Proses perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan osifikasi. Osifikasi dimulai dari tulang rawan yang memiliki rongga yang disebut dengan osteoblast. Osteoblast kemudian akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Sel-sel tulang tersebut semakin lama akan melebar dan membentuk tulang sesuai dengan arah pergerakan osteoblast. Barulah kemudian di antara jaringan osteosit tadi membentuk sel-sel darah. Sel-sel darah akan membentuk mineral seperti kalsium sehingga mengeras dan menjadi tulang. Barulah yang terakhir terbentuk tulang opak dan tulang spons. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai rangka, yakni sendi. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan antar tulang-tulang dalam tubuh kita.
Setidaknya terdapat 360 sendi dalam tubuh kita. Macam sendi sendiri terdapat 6 macam, yakni sendi geser, sendi peluru, sendi gulung, sendi eksel, sendi putar, dan sendi pelana. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya pada tulang belakang. Yang kedua ada sendi eksel. Sendi eksel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah saja. Sendi eksel bisa kita temukan pada tulang lutut dan siku. Gerakan satu arah pada sendi eksel, contohnya seperti pada siku, yakni digerakkan dengan diluruskan ataupun ditekuk. Hanya satu jenis gerakan, satu arah. Kemudian yang ketiga terdapat sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah, bentuknya mirip bola ataupun seperti bentuknya yang satu seperti bola, yang kedua seperti bola. Contohnya ialah antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Tulang lengan atas dan gelang bahu ini bisa memutar ke segala arah, kanan, kiri, atas, bawah, dan belakang. Yang keempat adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari tulang yang lain. Jadi salah satu ujung menjadi poros dan ujung yang lainnya berputar di sana. Contoh dari sendi putar ialah sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Yang kelima yakni sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros tapi gerakannya sangat terbatas. Contoh pada hubungan antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. Seperti ini. Gerakannya terbatas, tidak sebebas pada sendi putar. Kemudian yang terakhir ialah sendi pelana. Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan ke arah depan. Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari, gerakan ke arah depan dan ke arah samping. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Mengenai otot. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengkerut dan merelaksasi atau mengendur. Otot melekat pada tulang atau organ dalam dan pembuluh darah. Setiap jenis otot memiliki fungsi tertentu. Mari kita bahas satu persatu dari 3 jenis otot tersebut. 3 jenis otot dalam tubuh manusia yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka atau otot lurik. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai otot. Yang pertama akan kita bahas yakni otot jantung. Otot jantung ini seringkali disebut dengan otot istimewa. Mengapa? Karena otot jantung bisa terus bergerak meskipun kita tidak sadar. Meskipun otak kita tidak menyuruhnya untuk bergerak, tapi si otot jantung ini tetap melakukan kerjanya untuk bekerja dan bergerak. Adapun ciri-ciri otot jantung yakni inti sel banyak dan terdapat di tengah. Yang kedua, bentuknya memanjang silindris dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Yang ketiga, hanya terdapat di jantung dan bekerja secara otonom, involunter atau di luar kesadaran. Sehingga kita tidak perlu memerintahkan otot jantung untuk bergerak. Yang keempat, kontraksinya kuat dan berirama. Yang kelima, mempunyai garis melintang. Kemudian yang kedua yakni otot lurik. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Lalu kenapa disebut lurik? Karena otot ini mempunyai semacam pola atau serat bergaris. Kalau digambar semacam pola warna terang dan gelap. Berbeda dengan otot jantung, otot lurik merupakan otot yang volunter. Artinya, kita harus secara sadar menggerakkan si otot ini. Adapun ciri-ciri dari otot lurik ialah yang pertama,
inti sel banyak dan berada di bagian tepi. Yang kedua, bentuknya silindris, panjang, dan punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Yang ketiga, terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Yang keempat, termasuk otot volunteer atau harus bekerja dengan kesadaran. Yang kelima, mampu bekerja keras dan cepat, tapi mudah lelah. Oleh karena itu, jika kita menggunakannya terlalu sering dan terlalu keras, maka ia akan cepat lelah seperti saat kita lari. Kemudian, pertanyaan yang terakhir mengenai otot, yakni jenis otot polos. Otot polos berbentuk seperti gelandong dan termasuk ke dalam jenis otot otonom atau otot yang bekerja tanpa sadar. Otot ini terdapat pada organ-organ dalam tubuh, misalnya dinding usus, pembuluh darah, dan dinding rahim. Adapun ciri-ciri dari otot polos, yang pertama, hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Bentuknya gelandong dengan kedua ujung meruncing, bereaksi secara lamban dan tidak mudah lelah. Yang ketiga, terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, dan otot usus. Yang keempat, termasuk otot involunter atau otonom yang bekerja secara tidak sadar. Yang kelima, tidak memiliki garis mengikat. Penantang secara lebih jelas dari gambar tersebut ialah seperti ini. Jadi otot polos seperti gelandong dengan satu inti di tengah, otot jantung berjangka dan memiliki garis melintang, inti sel berada di tengah, sedangkan otot rangka dan otot turing, yakni garis melintang dan inti sel berada di pinggir. Kemudian kita akan bahas gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Gangguan pada sistem gerak yang pertama ialah disleksia. Disleksia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Ini terjadi pada anak-anak yang membentuk tulang kakinya tumbuh membengkok seperti yang ditunjukkan pada gambar. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makan D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di matahari pagi. Baik, kemudian kita lanjutkan pada gangguan sistem gerak yang kedua, yakni osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblas sebagai pembentuk tulang juga kurang aktif, dan massa tulang pun menjadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan patah. Hal inilah yang disebut dengan osteoporosis, bisa ditemukan seperti gambar. Tulang yang kuat, dan ini adalah contoh tulangnya osteoporosis. Kita lanjutkan pada gangguan sistem gerak yang ketiga, yaitu artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok seperti pada gambar. Kita lanjutkan. Selanjutnya yakni ada otot tulang. Tulang memiliki struktur yang kuat dan lentur. Namun demikian, tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat tinggi. Patahnya tulang disebut dengan kerak tulang. Kemudian, yang selanjutnya ada 3 macam kelainan pada tulang punggung, yakni kyphosis, lordosis, dan skoliosis. Maka kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping seperti tunjukkan pada gambar. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk dan berposisi yang salah. Kemudian yang kedua ada lordosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang seperti tunjukkan pada gambar. Orang yang mengalami kelainan ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita terlalu besar, misalnya karena hamil atau ditemukan riket
usia atau kebiasaan duduk yang salah. Kemudian yang terakhir ada kifosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah dada depan atau ke arah belakang, seperti ditunjukkan pada gambar. Penderita kifosis tubuhnya terlihat kikuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit misalnya TBC dan dikeksia atau kebiasaan duduk yang salah. Jadi, kebiasaan duduk yang salah juga bisa berpengaruh pada kelainan tulang punggung pada sistem gerak manusia. Kemudian yang terakhir, upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang pertama, dengan meningkatkan kandungan kalsium dan asupan makanan. Yang kedua, memperhatikan asupan vitamin D. Yang ketiga, menghindari sikap tubuh yang salah. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal. Jadi kita bahas contoh soal yang pertama. Seseorang yang mampu mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak bersepeda adalah meter per sekon. Pembahasan. Jadi kita cari di sini adalah kecepatan. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus kecepatan adalah perpindahan dibagi selang waktu. Perpindahan yang ditempuh adalah sebesar 5 meter dan selang waktunya adalah 2,5 sekon. Maka masukkan rumus matematis dari kecepatan yakni V sama dengan S per T. Jadi 5 dibagi 2,5, jadi hasil kecepatan adalah 2 meter per sekon. Kemudian kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Terdapat gambar tulang lengan atas, tulang penguntil, dan tulang hasta. Maka apakah benda X yang ditunjuk oleh gambar? Jenis sendi yang ditunjuk oleh huruf X adalah sendi Axel. Sendi Axel merupakan sendi yang menghubungkan dua tulang atau lebih yang salah satu bagian dari ujung tulang berbentuk silinder dan menghasilkan gerakan satu arah. Contoh sendi Axel adalah sendi yang terdapat pada siku dan lutut, sedangkan gerakannya hanya satu arah, yaitu ditekuk dan diluruskan. Kemudian, contoh soal ketiga, terdapat gambar otot yang ditunjuk oleh X dan Y. Mekanisme kerja otot pada gambar di samping adalah gambar pada soal merupakan gambar ketika kita meluruskan tangan. Gerak meluruskan tangan disebut dengan ekstentor atau ekstensi. X merupakan otot bicep dan Y merupakan otot tricep. Nah, agar mudah diingat, maka saya akan jelaskan bahwa otot yang atas namanya otot bicep dan otot yang bawah adalah tricep. Ketika keadaan kita seperti ini, dalam artian itu mengkontraksi, maka otot bicep akan berkontraksi sedangkan tricep akan relaksasi. Sedangkan pada keadaan biasa akan bekerja sebaliknya, yakni otot bicep yang relaksasi dan otot tricep akan berkontraksi. Seperti itu. Kemudian terdapat 5 contoh soal yang nanti adik-adik akan kerjakan. Yang pertama, soal yang kedua, ketiga, dan soal keempat. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya.